Pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2021 dilakukan melalui situs resmi yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negeri atau BKN, yaitu www.sschasn.bkn.go.id. Sejauh ini ada 24 kementerian yang membuka lowongan CPNS 2021 loh. Simak info berikut. Selamat sore, saya Ulung akan membawakan info seputar seleksi calon pegawai negeri sipil Kementerian tahun 2021. Mulai dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan, hingga Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia menggelar lowongan hingga ratusan calon loh. Jangan sampai ketinggalan ya. Tersedia 197 formasi CPNS bagi mereka yang ingin bekerja sebagai CPNS di lingkungan Kemendagri. Kemendagri membuka lowongan bagi lulusan D3 hingga S2. Informasi selengkapnya dapat dilihat di sini ya. Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu membuka sebanyak 332 formasi yang terdiri dari 286 formasi umum, 34 formasi Kumklaut, dan 5 formasi putra atau putri Papua dan Papua Barat serta 7 formasi penyandang disabilitas. Informasi mengenai pendaftaran seleksi CPNS Kemenlu dapat diakses di laman Kementerian Pertahanan atau Kemenhan membuka 1.456 formasi CPNS 2021. Adapun kualifikasi latar belakang pendidikan tersedia bagi lulusan SMA, SMK, hingga S3. Bagi yang tertarik bekerja di lingkungan Kemenhan, informasi selengkapnya dapat dilihat di sini ya. Kementerian Agama atau Kemenak membuka seleksi untuk 9.458 CPPPK dan 1.361 CPNS. Jadi, total formasi CASN Kemenak 2021 ada 10.819 formasi. Formasi CPNS tersebar di 123 satuan kerja. Adapun CPNS terbagi dalam formasi umum dan formasi khusus. Formasi umum adalah pelamaran lulusan perguruan tinggi yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan. Informasi selengkapnya ada dilihat di halaman ini ya. Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Kementerian ATR atau BPN membuka 2.664 formasi CPNS 2021. Tersedia 34 kelompok penempatan yang merupakan perwakilan dari satuan kerja di lingkungan Kementerian ATR atau BPN dengan rincian satu kelompok yang mewakili satuan kerja kantor pusat Kementerian ATR atau BPN dan 33 kelompok provinsi yang mewakili satuan kerja pada provinsi yang dimaksud. Adapun lowongan dibuka bagi lulusan S1 dan S2. Informasi selengkapnya dapat dilihat di sini ya. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi lowongan dibuka untuk 233 formasi CPNS bagi lulusan S1 dan D3. Informasi ini tertuang dalam pengumuman Kemendesa nomor 5 KP0101 6/2021. Informasi selengkapnya dapat dilihat di sini. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian ESDM membuka 172 formasi dengan 43 jabatan yang dibuka untuk diperuntukkan bagi jenjang pendidikan SMK hingga S2. Ada 2 formasi yang bisa dilamar oleh lulusan SMK, yaitu pengamat gunung api dan jenang kapal. Informasi selengkapnya dapat dilihat di sini ya. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham membuka 4.558 formasi dan 3.971 formasi CPNS 2021 bagi lulusan SMA atau sederajat. Persyaratan dan alur pendaftarannya dapat dilihat di laman ini ya. Selanjutnya, simak terus video ini sampai habis ya. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP membuka 902 formasi CASN. Berdasarkan informasi dari Badan Riset dan SDM KKP, lowongan dibuka rincian 381 formasi CPNS dan 521 formasi PPPK. Kemenkes membuka 3.799 formasi CPNS dan 398 formasi PPPK pada 2021 ini. Alokasi kebutuhan tersebut meliputi tenaga kesehatan sejumlah 3.361 orang, tenaga teknis sejumlah 638 orang, dan tenaga dosen sejumlah 198 orang yang akan ditempatkan pada 212 satuan kerja di berbagai wilayah di Indonesia. Rincian informasi selengkapnya dapat dilihat di laman
Kementerian Kominfo membuka 457 formasi CPNS dan 28 formasi PPPK. Dari jumlah formasi CPNS, sebanyak 407 posisi tersebar di Kementerian Kominfo, LPP TVRI, dan LPP RRI. Sementara 28 formasi PPK semuanya akan ditempatkan di lingkungan Kementerian Kominfo. Informasi selengkapnya dapat dilihat di sini ya. Kementerian LHK membuka 1007 formasi pada CPNS 2021. Tersedia lowongan bagi lulusan jenjang pendidikan SMK hingga S2. Bagi lulusan SMK, ada 245 formasi yang dibuka, yakni untuk jabatan pemula, pengendali ekosistem hutan, dan pemula polisi kehutanan. Informasi selengkapnya dapat diakses di website ini ya. Kemendikbudristek membuka 10.447 formasi. Kebutuhan formasi CPNS ini dibuka bagi lulusan D3 hingga S1. Bagi mereka yang ingin mendaftar, bisa melihat syarat pendaftarannya di laman ini ya. Kemendak membuka 344 formasi yang dibuka untuk 19 jabatan yang tersedia. Lowongan tersedia bagi lulusan D3 sampai S2. Informasi selengkapnya dapat diakses di laman berikut ya. Kementerian Perhubungan atau Kemenhub membuka 2.445 formasi yang tersedia di lingkungan Kemenhub. Lowongan tersedia bagi jenjang pendidikan SMA hingga S2. Bagi mereka yang ingin bekerja sebagai PNS di lingkungan Kemenhub, dapat melihat informasi lengkapnya di website ini ya. Kementerian Perindustrian atau Kemenprin membuka 786 formasi dengan 374 jabatan yang tersedia. Sama seperti instansi lainnya, terdapat formasi khusus yang diperuntukkan bagi putra-putri lulusan terbaik atau cum laude, penyandang disabilitas, diaspora, serta putra-putri Papua dan Papua Barat. Informasi selengkapnya dapat dilihat di website ini ya. Kementerian Pertanian atau Kementan membuka 776 formasi bagi lulusan SMK hingga S2. Informasi ini tertuang dalam pengumuman nomor B1557 KP 110 A2 06 2021 tentang seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS Kementerian Pertanian Republik Indonesia tahun anggaran 2021. Bagi yang ingin mendaftar bisa cek informasinya di website ini ya. Tuh kan banyak banget ya lowongannya. Siapin deh semua persyaratannya. Masih ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kementerian PPPPA yang membuka 22 formasi dengan rincian 19 formasi umum, 1 cum laude, 1 disabilitas, dan 1 putra-putri Papua atau Papua Barat. Lowongan tersedia bagi lulusan D3 dan S1. Info dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kementerian PANRB memiliki kebutuhan pegawai ASN. Kementerian PANRB terdiri dari 64 formasi CPNS dan 19 formasi PPPK. Informasi selengkapnya dapat dilihat di sini ya. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kementerian PPN. Kementerian PPN atau Bappenas membuka 96 formasi CPNS dari jumlah tersebut. Sebanyak 82 formasi dibuka untuk umum, sementara yang lainnya 10 formasi untuk lulusan terbaik, 2 formasi untuk disabilitas, dan 2 formasi untuk putra-putri Papua dan Papua Barat. Informasi selengkapnya tentang seleksi CPNS Bappenas dapat dilihat di laman berikut. Kementerian BUMN membuka 127 formasi yang terdiri dari 107 formasi umum, 15 cum laude, 3 disabilitas, dan 2 putra-putri Papua dan Papua Barat. Informasi ini tertuang dalam pengumuman nomor Peng 01 Pansel CPNS MBU 2021 tentang pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS Kementerian BUMN tahun anggaran 2021. Kemenparekraf membuka 189 formasi CPNS. Dari total formasi tersebut sebanyak 166 formasi umum, 18 formasi cum laude, 1 formasi putra-putri Papua atau Papua Barat, dan 4 formasi disabilitas. Adapun kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan tersedia bagi lulusan D3 hingga S2 dari berbagai macam jurusan. Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal membuka 63 formasi CPNS pada 2021 ini. Dari total formasi tersebut, sebanyak 47 formasi umum, 7 formasi cum laude, dan 7 formasi putra-putri Papua dan Papua Barat.
dan 2 formasi disabilitas. Bagi yang ingin mendaftar dapat melihat informasi selengkapnya di laman ini. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Kemenkomarves membuka 77 formasi dengan rincian 66 formasi umum, 8 formasi cum laude, 2 formasi disabilitas, dan 1 formasi untuk kriteria putra-putri Papua dan Papua Barat. Oh iya, udah tahu belum alur pendaftaran CPNS 2021? Check this out! Berikut adalah alur pendaftaran CPNS 2021 melalui laman SSCASN 2021. 1. Daftar akun. Pelamar mengakses portal SSCASN di website berikut ya. 2. Buat akun SSCASN. Login ke akun SSCASN yang telah dibuat, lengkapi biodata dan unggah swafoto. 3. Daftar formasi. Pilih jenis seleksi PPPK guru atau PPPK non-guru atau CPNS. 4. Masukkan kode CAPTCA, klik selanjutnya. 5. Unggah dokumen. Di sini, jenis dokumen yang diunggah berbeda setiap instansinya. Perhatikan tipe dokumen dan ukuran yang dapat diunggah ke sistem. Status dokumen akan berubah menjadi sudah diunggah bila proses unggah dokumen berhasil. Pelamar dapat melihat dokumen yang sudah diunggah dengan klik lihat. Dokumen yang telah diunggah tidak dapat diubah kembali setelah mengakhiri pendaftaran. Setelah yakin semua dokumen sudah sesuai, klik selanjutnya. Setelah melengkapi unggah dokumen, muncul halaman resume. Pelamar wajib membaca dan mengecek kembali data-data yang telah diisi. Jika pelamar telah yakin tidak ada kesalahan, pelamar dapat menandai checklist seluruh kotak yang ada pada tampilan yang tersedia melalui nama instansi hingga persyaratan instansi. Tandai kotak persyaratan dan klik akhiri proses pendaftaran. Kemudian akan tampil notifikasi untuk mengakhiri proses pendaftaran dan peringatan bahwa setelah proses diakhiri, semua data tidak dapat diubah kembali. Nah, itu dia info komplitnya ya. Jika pelamar sudah yakin, klik iya, maka akan tampil halaman final resume. Di bagian ini, pelamar sudah tidak dapat mengubah data kembali. Pelamar dapat mencetak kartu informasi akun dengan klik cetak kartu informasi akun dengan kartu pendaftaran SSCASN dengan klik cetak kartu pendaftaran CPNS. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini ya. Semoga bermanfaat. Bye now.